Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Beni Ramdhani di channel Beni Info. Kali ini saya akan ngebahas gimana sih caranya menulis novel horor, khususnya buat pemula ya. Jadi buat pemula nih, kalau yang udah jago sih ya silahkan aja lanjut ya. Kenapa novel horor? Karena saat ini jumlah penulis novel horor yang setia gitu ya di jalurnya itu sedikit ya, kalau boleh dibilang ya. Risa Saraswati, Bri, terus mungkin ada beberapa yang saya nggak tahu. Ya, di seri Fantastin ada beberapa penulis muda ya yang sangat berbakat sebenarnya untuk menulis cerita horor. Misalnya Sarah Ann dan sebagainya. Sebenarnya empangnya nih, kolamnya sangat luas dan kita bisa nyemplung ke sana untuk berkiprah di genre novel horor. Karena orang Indonesia itu sebenarnya lumayan banyak penggemar novel horor ya. Waktu zaman saya dulu itu ada Abdullah Harahap ya, top banget tuh kalau udah nulis novel horor. Nah, di industri sendiri konten horor itu diperlukan juga tidak hanya untuk novel, tapi untuk web series misalnya, atau untuk channel YouTube juga itu sangat tinggi ya peminatnya, dan termasuk buat film karena film-film horor sampai saat ini banyak peminatnya dan sering merajai ya. Oke, itu sebabnya alasannya saya ngasih tips menulis novel horor. Terus, emang saya berhak atau kompeten nulis atau berbagi tips soal novel horor ini? Ya mudah-mudahan sih. Yang jelas saya udah pernah nulis novel horor ya, beberapa di antaranya. Tentu saja teman-teman nggak akan ingat karena saya nulisnya pakai nama samaran. Mengapa nama samaran? Karena saya menggunakan nama asli untuk nulis cerita anak ya, lebih ke cerita anak. Untuk di luar cerita anak, saya sebenarnya bisa nulis genre apa aja. Saya nulis pakai nama samaran, misalnya untuk novel Bangsal 13B, terus Kuntilanak versus Pocong, terus Kuntilanak Narsis, terus ada juga Kereta Hantu, banyak lah ya. Dan saya juga udah membidani penerbitan novel-novel horor di serial Fantastin tentu saja dari awal dulu. Dan selain itu yang novel dewasanya kayak punya Bri, ada Rumah di Perkebunan Karet, walaupun secara teknis ada tim yang menangani, tapi saya tahu dari awal buku ini. Kemudian juga ada Rumah Teteh dari penulis Bri ya. Selain itu saya juga udah bikin review novel-novel dari Risa Saraswati di konten saya ini di channel YouTube. Yang lain pasti udah pada tahu ya, udah pada nonton. Yang belum nonton dong ya, saya udah review misalnya tentang Peter C.S. Hendrik, terus apa, Johnson dan lain-lain ya. Ada William juga pernah saya review. Dan yang tak kalah serem juga adalah Asih ya. Nah, saking banyaknya saya merasa nih udah saatnya saya kasih tips. Oke, berikutnya kita simak bareng-bareng, tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dulu ya. Klik subscribe dan jangan lupa pencet tombol belnya ya, biar terus update dengan channel YouTube saya ini untuk bagi-bagi tips menulis. Oke, selamat mengikuti. Ya, sekarang sebelum kita ke detail ke teknis penulisan atau tips menulis ya, saya ingin kasih sedikit latar belakang tentang genre horor itu di fiksi ya. Jadi kalau di literasi luar itu genre horor itu masuknya fantasi, karena kebanyakan orang luar itu kurang percaya sama tahyul, jadi dianggapnya itu ya fantasi, seperti halnya monster, seperti halnya peri, jadi disamakan seperti itu. Walaupun mungkin jenis fantasinya kan, kalau fantasi itu dibagi menjadi 3 bagian ya, ada yang soft, middle, dan hard ya. Jadi yang soft itu yang sebenarnya masih manusia biasa, manusia biasa yang kehidupan realistis, cuman ada gangguan-gangguan gitu ya. Dan biasanya tidak ada interaksi dengan horornya. Gangguan-gangguan itu bisa jadi itu ternyata halusinasi atau lebih ke story, thriller kayak gitu. Yang kedua adalah makhluk itu di luar manusia itu mulai ada interaksi ya, jadi misalnya ada gangguan, berantem atau apalah gitu. Nah, itu sebenarnya, atau sudah ada bersuara si makhluk-makhluknya ini.
Misalnya kuntilanak yang ngomong, aku ini, nah itu berarti dia udah middle karena udah ada interaksi. Dan yang ketiga itu yang hard ya, yang kuat banget fantasinya. Jadi itu misalnya udah dibawa ke dunia dulu, kayak misalnya apa ya, tentang buaya putih itu tiba-tiba diajak si manusianya ke alam dunia buaya putih di sana. Terus mereka ada makhluk-makhluk yang creature yang baru-baru gitu, makhluknya diciptakan sendiri gitu. Nah, itu biasanya udah hard ya. Nah, di Indonesia sendiri biasanya horor atau fantasi itu memang baru sampai middle ya, karena susah banget nih yang bikin yang hard itu. Atau kadang-kadang malah soft ya. Bahkan umumnya sih memang soft. Jadi masih manusianya yang lebih berperan ketimbang hantu-hantunya. Tapi kita akan bahas, bukan bahas atau gimana cara menulis di 3 tipe itu ya. Dan kita akan bahas lebih ke gimana sih cara menulis cerita horor ya, bukan hantu aja tapi horor, supaya terbangun atau supaya berhasil gitu ya, khusus buat pemula tentu aja. Oke, yang pertama, coba baik-baik nih ya. Yang pertama, kita harus buat dulu objektif atau boleh dibilang tujuan dari karakter itu jelas ya. Jadi jangan sampai kita bikin cerita tapi nggak jelas ceritanya. Misalnya cuma buat nongol-nongolin makhluk horor kayak gitu. Jadi harus dibuat dulu objektifnya, tujuan dari si karakter itu dibuat. Misalnya ada seorang anak atau seorang wanita, dia mencari ibunya atau mencari warisan ibunya di kaki gunung atau di pinggir laut. Nah, dia mencari itu, terus dia juga mencari tahu tentang sosok ibunya sebenarnya. Sebenarnya ibunya kayak gimana. Nah, proses pencarian itu nanti yang bisa menjadi kekuatan dari sebuah cerita dan membangun unsur-unsur horornya. Jadi misalnya apakah ibunya sebenarnya masih ada atau tidak. Terus dia ketika bertemu apakah itu sosok yang udah meninggal atau benar asli. Nah, di situ kita akan bikin twist plotnya di kemudian ya, di tahap berikutnya. Tapi yang paling pertama kita harus buat dulu tujuan dari sosok karakter. Nah, karakternya sendiri kita harus kuat membangunnya. Apakah dia anak SMA, cewek, cowok, apakah dia orang desa yang disuruh nyari ke kota, atau orang kota nyari ke desa atau ke pegunungan, tempatnya juga. Nah, itu yang pertama harus dibuat ya. Tujuan dari cerita itu harus jelas, tujuan dari si karakter itu ada, dan mau kemana itu harus jelas dulu, biar nanti kita membangun ceritanya lebih mudah ya. Di tengah jalan nggak banyak, biasanya kan sering tuh yang bilang, wah saya mentok, karena dia nggak punya konsep awal tujuan dari dia menulis cerita apa. Misalnya kalau di anak Mercy ini ada seorang anak kos yang pengen tahu sebenarnya yang apa, dia ingin cari tahu sosok yang ada di balik tempat kos belakangnya itu apa sih yang selama ini selalu terdengar bunyi-bunyi kayak gitu. Atau misalnya di Bangsal 13B ini sebenarnya dia cerita bagaimana caranya menyembuhkan temannya yang sakit ke rumah sakit satu-satunya dan terlihat horor di pinggir desa. Nah, tujuannya agar dia sebenarnya supaya temannya sembuh dan masuk ke rumah sakit itu. Nah, apakah temannya kemudian terus sembuh atau dia malah ikut sakit atau hilang, terluka, meninggal, apa itu nanti ya. Yang penting dia ada tujuan dulu ya untuk menjalankan sebuah cerita. Oke, itu nomor 1. Oke, kita ke nomor 2. Nomor 2, karena kita akan menulis genre horor, maka kita harus tahu dulu hal-hal apa yang biasa atau bisa membuat seseorang itu takut. Seseorang itu bisa kita sendiri, bisa pembaca, bisa siapa aja. Nah, itu dibikin listnya. Nanti elemen-elemen itu yang harus kita masukkan ke dalam cerita yang kita buat. Sok, bikin apa aja list ya. Misalnya kesendirian. Nah, kalau ada kesendirian berarti kita ada momen-momen di novel itu sendiri, biar bisa terbangun unsur horor takut ya, rasa takut di pembaca.
Kedua, misalnya apa? Kegelapan. Misalnya, oh berarti harus ada setting malam atau listriknya mati atau pokoknya yang gelap-gelap tuh biasanya bikin horor ya. Atau masuk ke gudang walaupun siang tapi dia masuknya ke dalam gudang, ke basement itu kan gelap ya. Nah, bisa terus apa lagi? Ketinggian ya. Atau misalnya di ruang tertutup. Jadi banyak hal-hal yang bisa membuat orang takut itu coba bikin listnya nanti kita masukkan, nggak usah semua dipilih aja ya, kira-kira mana yang bisa membangun orang takut. Kalau misalnya kekurangan referensi ya lihat-lihat aja kira-kira orang tuh fobia sama apa sih. Nah itu sebenarnya bisa jadi sumber dari elemen ketakutan yang akan kita bangun di dalam cerita kita. Misalnya ada orang kan ada yang suka takut sama ondel-ondel lah. Kenapa kita nggak bikin misalnya ada unsur ondel-ondelnya atau mungkin sama boneka-boneka atau apa ya topeng-topeng kayak gitu. Itu juga bisa menjadi elemen yang bikin orang ketakutan kan. Nah itu bisa kita selipkan nanti di dalam cerita kalau kita udah bikin list ya. Jadi kan sebaiknya kalau mau nulis cerita horor tuh biasa kan ngelis kalau ini ada orang takutnya sama ini, takut sama ini. Nah ini bisa jadi nanti elemen yang untuk membangun ketakutan pembaca. Oke, yang ketiga sebenarnya masih terkait dengan yang tadi, tapi ini lebih ke apa ya? Pemilihan setting, suasana kayak gitu ya. Lebih jelas seperti ini. Ketika kita akan menulis cerita, maka kita harus pikirkan settingnya juga, latar tempatnya ya. Nah, kita harus pandai banget membangun suasana yang sangat kondusif, suasana yang pas untuk membuat bulu kuduk merinding ya. Walaupun nanti sebenarnya tempatnya seperti misalnya sekolah-sekolah gitu kan biasa aja, tapi bisa jadi kalau kita ciptakan suasananya misalnya kok sekolah itu pernah kebakaran, sekolah itu pernah ada siswa yang bundir gitu ya. Itu bisa jadi sangat membangun suasana menyeramkan dan banyak-banyak lagi ya kayak gedung tua seperti itu. Nah itu jadikan setting villa terus apa lah ya tempat-tempat itu. Nah itu dari awal tuh udah dibangun ya. Lalu kita ciptakan juga suasananya itu. Jadi tidak hanya bangunan aja tapi kita harus berhasil menciptakan suasana misalnya keheningan di lokasi itu, misalnya rumahnya berlumut. Nah biasanya itu juga berdasarkan referensi kita. Apa aja sih yang biasanya kita bikin merinding? Nah, kalau kita berhasil merinding dengan apa yang kita tahu, kita tulis nanti, itu biasanya juga bekerja bikin merinding untuk pembaca ya. Nggak percaya, coba aja dulu ya. Oke, itu nomor 3. Dan kita ke nomor 4 sekarang. Yang nomor 4 ini yang tak kalah penting, sebenarnya seperti juga cara menulis yang lain adalah VOV. Jadi, point of view dari si karakter ya. Sebenarnya gini, kalau nulis horor itu, yang paling enak itu nulis pakai aku. Karena apa? Karena kalau orang pertama ya, aku atau saya itu biasanya kita membuat orang atau pembaca ikut berdebar, ikut deg-degan itu gampang. Karena bisa aku merasa darah mengalir. Nah, si pembaca tuh biasanya langsung otomatis karena si akunya udah nempel kan, udah merasa si pembaca itu aku. Dan untuk menutupi plot twist itu sangat memungkinkan di aku karena aku kan nggak bisa mengungkapkan orang ketiga atau yang lain-lain itu. Cuman masalahnya aku ini kalau nggak pinter-pinter banget kita menulis atau belum berpengalaman menjadi problem saat ceritanya panjang. Kalau cerpen atau mungkin yang part-part pendek itu dia akan berhasil ya, akan mudah kita tulis terus berhasil lah untuk membangun horor di mata pembaca, di hati pembaca. Tapi kalau udah panjang aku itu biasanya kita akan lost, jadi penulisnya akan lost control. Gimana ya cara mengungkap si kuntilanaknya datang tapi mengejutkan, kan si akunya nggak tahu. Nah kayak gitu-gitu jadi problem. Maka pilihannya adalah pakai VOV 3. Nah, VOV 3 juga ini paling sering sih sebenarnya dipakai. Oke, karena ya tadi kita bisa memilih mana yang cerita ditutup, mana yang terbuka, pikiran siapa yang tertutup, pikiran siapa yang dibuka. Itu adalah kelebihan dari VOV orang ketiga. Nah, saran saya cobalah di
kombinasi. Nah, kombinasi juga bisa. Sekarang kan udah biasa ya orang baca bab sekian pakai VOV orang pertama, nanti dikasih tahu bab sekian VOV orang ketiga, itu juga boleh. Jadi kombinasi VOV satu dan orang ketiga. Atau model-model ceritanya apa Risa Saraswati kayak gini, biasanya dia pakai narator dulu, jadi ada pendongeng ya, si penulisnya Risa Saraswatinya sendiri yang menjadi pendongeng narator. Seperti halnya banyak novel ya sekarang gaya-gaya seperti itu, jadi ada pengantar, nanti baru pakai gaya orang ketiga atau orang kesatu ya bebas, tapi tetap ada narator, sehingga si di tengah-tengah, nggak hanya di depan nih naratornya, bisa aja dia nongol di tengah-tengah, jadi nggak cuma di depan, jadi bisa nongol di tengah, nanti di belakang. Si narator itu sangat sangat punya kunci penting ya dalam mengungkap beberapa hal, menambahkan elemen seperti itu. Coba deh baca karya-karyanya Risa, itu modelnya seperti itu, dan itu harus kalian pelajari juga, biar bagaimana teknis penulisan karakternya, point of view-nya maksudnya, itu lebih pas. Oke, kita ke tips berikutnya. Tips berikutnya adalah plot twist. Jadi salah satu keunikan atau keunggulan dari cerita horor dan kenapa banyak peminatnya juga adalah pembaca menikmati plot twist ya. Jadi kalau bisa layernya banyak. Jadi jangan cuma satu plot twist di ujung misalnya. Kita buat beberapa plot twist yang mungkin sifatnya kecil ya, tapi nanti yang lebih besarnya ada di belakang yang benar-benar jelegur gitu ya plot twistnya. Nah, itu teman-teman harus, kalau kata saya, di dalam menulis novel horor ini, biar nggak flat. Walaupun sebenarnya banyak juga yang lempeng, yang nggak ada plot twist yang dan berhasil juga sebenarnya. Kayak model Risa, menurut saya beberapa nyaris nggak ada plot twist ya, biasa aja dan mudah ditebak. Nah itu tanpa plot twist itu akan mudah ditebak sebenarnya cerita, tapi kalau ada plot twist itu si pembaca itu jadi ikut tebak-nebak kan. Nah, wah nggak nyangka sini. Nah nanti ini jangan-jangan gimana ya? Oh ternyata begini. Tuh kan benar tebakan. Jadi banyak reaksi yang melibatkan pembaca ya, pikiran atau emosi pembaca, dan kalau udah bisa mempermainkan emosi pembaca, itu novel berarti top banget ya. Jadi coba teman-teman mulai pikirkan plot twist. Jadi di bagian mana, di bab berapa, yang paling penting itu jangan sampai ada Deus Ex Machina. Deus Ex Machina itu ujuk-ujuk. Jadi si kejutan-kejutannya itu kayak nggak masuk akal. Jadi atau tiba-tiba ada kayak mukjizat gitu. Ya paling gampang, paling sering itu misalnya dia lari dikejar, tiba-tiba ada taksi, padahal itu di hutan, itu udah Machina ya. Padahal kita udah tahu, wah ini nanti gimana dia larinya, apa dia nyebur ke jurang atau dia naik ke atas pohon. Jawaban dari penulis ada taksi masuk atau Grab, kapan dia manggilnya, di hutan gak ada sinyal, kayak gitulah. Itu udah Machina ya, dan itu bisa fatal sama cerita. Jadi itu karena dia kurang mempersiapkan plot twistnya. Jadi kalau teman-teman, plot twist apa ya, itu jebakan-jebakan plot ya, jadi dimana sebenarnya sudah disiapkan dari awal, hanya mungkin orang nggak perhatikan, atau mungkin orang bisa perhatikan, menebak-nebak, dan akhirnya salah. Kalaupun benar sebenarnya nggak masalah tebakan orang benar, karena apa, si pembaca akan senang tuh kan, benar kata gue, tapi sebenarnya dia tuh senang, dia bisa menebak pikiran si penulis atau karakter di dalam novel tersebut. Jadi nggak masalah, misalnya kita sekali-kali bikin plot twist yang enteng ya, yang gampang ditebak, tapi di satu titik kita akan bikin plot twist yang benar-benar nggak nyangka-nyangka. Oke, kayak pelajarin. Nanti untuk plot twist saya akan bikin konten khusus ya di channel ini, makanya subscribe terus channel ini dan klik bell ya, biar dapat notif untuk konten terbaru. Oke, kita beralih ke nomor berikutnya. Yang nomor 6 sebenarnya saya hanya ingin ngasih tahu bahwa genre apapun termasuk horor itu tetap harus memperhatikan kaidah penulisan fiksi ya. Jadi bagaimana mengatur pembuka, terus rising action terus sampai ke bawahnya ya, falling action gitu, sampai ending itu harus tetap diperhatikan, jangan berantakan. Itu hal yang perlu diketahui. Jadi menulis novel horor itu tidak gampang, dan
juga sebenarnya nggak sulit, jadi harus tetap dipelajari kaidah-kaidah penulisan fiksi atau novel secara umum, di mana menempatkan dialog ya. Karena kalau horor itu cenderung lebih banyak deskripsi untuk membangun ketegangan. Nah, sebenarnya kalau deskripsinya kebanyakan juga buruk karena akan membosankan. Gimana membuat deskripsi yang hidup, itu juga harus dipelajari. Saya sudah pernah nulis juga di konten, misalnya dengan memasukkan unsur narasi. Jadi, deskripsi yang naratif dengan melibatkan panca indera, seperti itu ya. Jadi, misalnya jangan hanya misalnya tembok itu terlihat berlumut. Nah, berlumut itu mungkin akan lebih jelas. Misalnya warnanya apa, hijau tua, terus aromanya seperti apa gitu ya. Agak menyebabkan atau membuat alergi, atau mungkin selain indera-indera penglihatan, penciuman gitu, ketika diraba terasa basah, dingin, seperti itu ya. Jadi hal-hal yang dasar dalam penulisan fiksi harus kalian pelajari dulu sebelum menulis genre horor. Ya nggak usah pelajarin teorinya terlalu detail, tapi praktekkan dan tahu dulu aja ya lah. Yang penting itu ya. Oke, kita ke nomor yang terakhir, nomor ke-7. Nomor 7 ini menurut saya nggak kalah penting, jadi usahain ya, walaupun tadi itu saya bilang, ketahuilah hal-hal yang takut-takut, apa yang bikin orang takut gitu ya. Biasanya itu kan klise ya, atau sering diulang-ulang penulis. Nah, gimana caranya supaya tetap menarik adalah kalian harus pikirkan hal barunya apa ya, hal baru dalam menyajikan ceritanya. Misalnya gini, cerita kuntilanak kan udah dari dulu udah banyak ya, tapi makin kesini orang tetap suka karena apa ya, karena misalnya ceritanya ada pembaruan, terus cara penyampaiannya banyaklah hal baru yang dikemas ya. Misalnya dulu kuntilanak itu putih gitu, sekarang tiba-tiba ada kuntilanak merah, mungkin teman-teman mau bikin kuntilanak purple apa ungu gitu. Atau dulu tuyul itu kan seperti itu, terus ada perkembangan tuyul, ada tuyul laki, tuyul perempuan, tuyul, mungkin kalian akan bikin tuyul generasi sekarang ya, itu lainnya. Selain itu kalian bisa memperbaharui genre, misalnya tadinya genrenya horor kuntilanak, ada horor, gimana kalau bikin genre horor romantis ya, kayak misalnya ya kayak Twilight, apa ya, kalau yang pernah baca serial Twilight itu ya, Twilight itu kan sebenarnya dia fantasi tapi digabung sama romantis ya. Fantasi romantis dan menarik kan. Coba bikin komedi atau komedi horor, atau horor romantis, atau horor sejarah, ini juga bagus ya. Misalnya kita ambil masa kapan, masa Pangeran Diponegoro, tapi ke belakang lagi, misalnya zaman Ken Arok itu udah ada hantu-hantu horor, kalau ada kayak gimana, kayak seru juga kan ya. Kita bikin hal baru, bikin Gundurwo di zaman Gajah Mada mungkin. Kenapa enggak ya? Karena kita penulis fiksi ya, kita harus berani berimajinasi. Oke, jadi selalu bikin pembaruan biar enggak apa ya, ya pembaruan juga kan sebenarnya cuman ATM ya, amati, jadi amati yang udah ada, tiru sedikit, terus modifikasi ya, itu udah jadi baru. Jadi kalian teman-teman, cara yang paling gampang itu kombinasi-kombinasi aja supaya kelihatan lebih segar dan baru. Oke, masih ada yang mau bertanya atau belum jelas bagaimana menulis cerita horor? Nanti saya jawab di kolom komentar kalau yang mau bertanya ya. Oke, sekali lagi terima kasih yang udah menyaksikan channel ini. Jangan lupa di subscribe dan tekan belnya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.